kecil buat pemerintah gitu. Ganti sesuai dengan kualitas kita yang ada, ya kan. Tapi yang saya bongkar itu bukan kampung pulau, ini adalah badan sungai. Akhirnya mengetahui bahwa surat-surat itu disimpan di gudang kelurahan. Tidak diserahkan kepada BPN Jakarta Timur. Yang dikumpulkan kepada saya itu adalah jual beli bangunan di atas tanah negara. Bentrok selalu saja menjadi potret yang sering terekam saat cerita penggusuran di negeri ini. Korban dan kerugian material pun tak bisa dihindari karena jalan damai sudah buntu. Yang terbaru, bentrok terjadi saat pemerintah DKI Jakarta sedang getol-getolnya memoles wajah ibu kota. Warga di pinggiran Kali Ciliwung yang menjadi langganan banjir melakukan perlawanan ketika petugas menggusur mereka. Perlawanan terjadi karena menurut warga, pemerintah tidak berhak menggusur mereka karena tanah mereka punya sertifikat. Benarkah itu tanah negara atau lahan di bantaran Kali Ciliwung yang seharusnya memang milik negara sah dimiliki warga? Berikut penelusuran tim Realitas. Beginilah suasana di kawasan Jalan Raya Jatinegara Barat, Jakarta Timur pada hari Kamis 20 Agustus 2015. Ratusan aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang dikawal aparat kepolisian berjaga sejak pagi hari untuk mengamankan penertiban bangunan rumah di bantaran Sungai Ciliwung, tepatnya di wilayah Kampung Pulau, Jakarta Timur. Suasana tiba-tiba panas saat warga pasang badan dan menghalangi petugas dan alat berat yang akan masuk ke lokasi bantaran sungai di Kampung Pulau. Mereka menolak penertiban bangunan dan memilih bertahan di lokasi karena merasa belum ada dialog soal ganti untung tanah dan bangunan milik mereka. Bentrokan akhirnya pecah saat dialog menemui jalan buntu. Massa juga membakar alat berat yang seharusnya akan dipakai untuk merobohkan rumah-rumah warga di sini. Ketika warga memohon mengajak dialog, ayo dong dialog, kami diajak bicara. Kok tidak seperti zaman Jokowi yang tidak lelah-lelahnya untuk mengajak bicara? Kalau tidak salah 3 kali Pak Jokowi datang di Kampung Pulau mengajak bicara. Itu gaya Pak Jokowi. Kalau kemudian ada pemimpin yang menganggap bahwa saya tidak seperti Jokowi, saya sekali bicara, kalau tidak mau ya sudah. Dan kalau dia bilang nggak ada negosiasi, ini negosiasi dari zamannya Pak Jokowi kok. Kenapa bisa sampai ada timbul rumah susun di Jatinegara? Itu bagian dari negosiasi. Kami mau pindah asal dibuatkan rusun dekat sini. Karena kami mau bekerja di sini, cari ikan, cari makan di sini. Karena itu kami tunda dulu. Selesaikan dulu rusun. Sudah selesai rusun, sudah mau pindah, nggak mau pindah lagi. Sepuluh jam pasca bentrokan dan pembongkaran bangunan, tim Realitas menelusuri kondisi Kampung Pulau yang masih ramai dipenuhi oleh warga. Penolakan tetap muncul dari para warga di bantaran Kali Ciliwung ini. Mereka berharap pemerintah memberikan ganti rugi yang sesuai dengan aturan kepada mereka. Oh, mereka sangat nggak adil banget. Kalau waktu saya 96 itu dapat rumah susun, hak milik sama diganti rugi per meternya. Ketika itu? Iya, waktu tahun 96 ya. Saya digusur juga, 96 itu di Kampung Melayu. Untuk jalan juga. Sekarang nggak sama sekali? Sekarang mah nggak ada sama sekali. Caranya aja juga kasar. Caranya tuh dia kayaknya nggak tepat pada sasarannya, pada janjinya. Janjiin dulu? Kan dari surat undang-undang itu tanggal 20 untuk pengosongan rumah. Bukan untuk menghancurkan? Bukan untuk pembongkaran.
Mungkin untuk orang luar Kampung Pulo itu suatu hal yang berani. Suatu hal yang tegas. Ya itu dari segi pelaksanaan mungkin secara sepihak itu mereka benarkan, tapi bagi kami itu sangat menyakitkan. Jadi kami tidak dipandang sebagai manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani. Manusia yang punya perasaan. Saya bukan termasuk orang yang digusur, tapi keluarga bibi saya, sepupu saya habis rumahnya. Dari data yang diperoleh tim Realitas, luas lahan di Kampung Pulo mencapai 85 hektar. Seluas 25 hektar diantaranya terkena penertiban karena termasuk dalam ruang terbuka biru yang berupa daerah limpasan air Kali Ciliwung. Celakanya, dari 25 hektar itu, hanya 6 meter persegi saja tanah yang memiliki sertifikat. Dan yang mengejutkan lagi, ada 8 hektar status tanahnya yang tanpa keterangan. Sekitar 16.000 meter persegi atau 16 hektar tanah di Kampung Pulo pun ternyata kepemilikannya hanya berupa akte jual beli notaris, surat perjanjian jual beli, hibah, atau wasiat. Padahal, berdasarkan informasi yang diperoleh tim Realitas, jauh hari sebelum eksekusi digelar, warga sudah mengumpulkan data-data terkait kepemilikan atas tanah dan diserahkan ke kelurahan. Surat-surat tanah zaman dulu dicek lagi di kelurahan, ternyata warga menemukan, karena Pak Ustadz Kholili itu bagian LMK Kelurahan Kampung Melayu, akhirnya mengetahui bahwa surat-surat itu disimpan di gudang kelurahan. Tidak diserahkan kepada BPN Jakarta Timur. Alasannya apa waktu itu? Nah, alasannya kan yang diserahkan tidak harus itu, hanya rekapnya saja gitu. Tapi rekapnya kan itu harus bukti surat satu-satu, bukan rekapnya jumlahnya sekian. Itu yang dia katakan ketika ditanya oleh gubernur. Dan gubernur menyetujui, oh kalau begitu berarti memang suratnya sudah jalan. Atas dasar itu lebih percaya. Tidak ada surat. Iya, tidak ada surat awalnya. Tapi setelah kita tunjukkan bukti-bukti, gubernur bilang, oh ternyata ada surat. Kita bawa satu-satu, 3 tumpuk. Surat-surat itu kita bawa. Belum pernah. Yang dikumpulkan kepada saya itu adalah jual beli bangunan di atas tanah negara, bermaterai cukup 6.000 ya. Kalau perfounding belum pernah ada yang mengumpulkan ke kita. Ada ya itu tadi satu itu langsung kita bawa orangnya untuk memverifikasi di BPN tingkat kota dulu, BPN tingkat kota kemudian menyarankan untuk diverifikasi ke provinsi. Sampai hari ini saya tunggu, belum pernah datang lagi ke kita gitu untuk memverifikasi ke BPN itu. Dan bahkan yang mengajukan perfounding itu mengatakan bahwa ditanya sama BPN tingkat kota, Bapak kena ini bidangnya? Enggak, ya berarti kan di luar bidang. Kalaupun contoh lagi, ada lagi yang datang ke kami mengatakan bahwa ini perfounding Indonesia. Oke, cek. Silakan dicek di BPN tingkat provinsi. Sampai hari ini belum kembali lagi ke kita. Terus ada lagi kemarin pada saat penertiban datang ke saya, Pak, ini saya punya perfounding Indonesia. Iya Pak, silakan dicek keabsahannya. Prinsipnya begini, selama memiliki bukti-bukti yang sah, itu Pak Gubernur sudah tegaskan, selama memiliki bukti-bukti yang sah, girik, perfounding, sertifikat, itu kita akan melakukan proses pembayaran. Iya. Ini bisa menjadi Rupanya ada lorong gelap antara warga Kampung Pulo dan pemerintah DKI soal status tanah di bantaran Sungai Ciliwung. Para warga terus berusaha membuktikan kalau mereka memang memiliki surat kepemilikan yang sah atas tanah di sini. bukti otentik tersebut seperti dengan yang saya bacakan nomor perfounding yang kemarin saya coba cross check dengan pakai memo dari saya punya kawan yang nggak perlu sebutkan namanya takut dia membocorkan instansi pemerintah, ya kan, dengan nomor perfounding 5856, ya kan, seperti contoh Habib Soleh itu perfoundingnya 19260, lahirlah sertifikat yang atas nama Ibu Uum Surya dengan SHM dan Ibu Eli Martin dengan
HGB-nya, apa itu bukan merupakan suatu bukti bahwa kita itu tanah resmi. Dan di samping itu juga ada lagi yang lainnya seperti 12.046, 16.782 sampai 10.8.1959. Tapi apa yang saya dapat setelah saya minta keaslian dan kedetailan tentang surat ini? Jawabannya itu nggak bisa dibuka. Apa itu bukti kepemerintahan yang transparan?